Komunikasi dua arah adalah proses pertukaran informasi di mana kedua belah pihak, pemberi dan penerima pesan, saling berperan aktif. Dalam konteks kesehatan, ini sangat penting, terutama bagi ibu hamil yang rentan mengalami tekanan emosional. Data menunjukkan bahwa lebih dari 60% ibu hamil di Indonesia mengalami kecemasan ringan hingga sedang selama masa kehamilan. Dengan komunikasi dua arah, tenaga kesehatan tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendengarkan keluhan, memahami kekhawatiran, dan membangun kepercayaan. Berikut adalah simulasi yang menunjukkan pentingnya komunikasi dua arah saat seorang ibu hamil mengalami kecemasan, dan bagaimana seorang promotor kesehatan dapat hadir bukan hanya sebagai penasehat, tetapi juga sebagai pendengar. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Duduk. Jadi gini Bu, kami datang di menemui Ibu. Ini Budian, promotor kesehatan dari perusahaan kami. Saya Budian. Bukan bilang Bu ada yang ini sebelum saya, Bu. Kami di sini untuk mendengarkan, Bu. Iya, Ibu. Saya kira-kira ini sering bisa. Kayak saya merasa kayak takut gitu, Bu. Apalagi kalau malam, Bu. Saya kayak susah tidur gitu, Bu. Sebenarnya cemas itu wajar kok, Bu. Banyak ibu hamil merasakan hal yang sama. Boleh cerita lebih jauh tentang apa yang Ibu alami? Susah tidur, Bu. Kadang-kadang juga mulan. Terus deg-degan, Bu. Tapi saya takut sekali, Bu. Sebenarnya takut itu manusiawi. Kita bisa mulai dengan hal kecil seperti kontrol di posyandu setiap minggu. Bagaimana menurut Ibu dalam kontrol rutin tidak bisa pantau kondisi Ibu? Saya mau ngobrol, Bu. Cuman saya takut, Bu. Soalnya suami saya nggak selalu nemenin saya, Bu. Maaf ya, Bu, sudah menunggu. Makasih ya, Mas. Pak, kehadiran Bapak sebenarnya sudah sangat penting karena dukungan dari keluarga bisa mengurangi kecemasan dari ibu. Oh, seperti itu ya, Bu. Saya tidak tahu kalau itu begitu penting untuk ibu hamil. Baiklah, kita akan adakan sesi konseling untuk pasangan juga ya, Pak. Saya siapkan sesi khusus untuk Bapak dan Ibu. Ya, saya akan selalu menemani istri saya. Saya sayang sama dia, Bu. Iya, langkah kecil ini sudah sangat bagus. Jangan ragu hubungi kami untuk kapan aja ya, Pak. Jadi Budian, apakah semua ibu hamil itu harus ikut konseling seperti ini? Sebenarnya iya, Bu. Karena kecemasan sering tersembunyi namun berpengaruh besar. Konseling membantu ibu merasa didengar dan dipahami. Sehingga bisa ibu hamil tuh merasa lebih bahagia, tidak merasa cemas lagi. Baik, Ibu dan Bapak, terima kasih sudah mendengarkan kami. Kami izin permisi dulu ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Hati-hati jalan, Bu. Senang. Komunikasi bukan sekedar berbicara. Dalam konseling kesehatan, komunikasi dua arah bisa menyelamatkan nyawa. Menurut WHO, pada tahun 2023, hampir 99% kematian ibu terjadi di negara yang berkembang akibat komplikasi kehamilan seperti pendarahan, infeksi, dan tekanan emosional. Di Indonesia, lebih dari 100 juta ibu hamil mengalami kecemasan menjelang persalinan. Salah satu jawabannya adalah mendengarkan. Simulasi berikut menunjukkan pentingnya komunikasi dua arah saat seseorang ibu hamil mengalami kecemasan, dan bagaimana seorang promotor kesehatan dapat hadir bukan hanya sebagai penasehat, tetapi sebagai pendengar. Konseling dua arah adalah proses komunikasi yang melibatkan interaksi aktif antara tenaga kesehatan dan ibu hamil, di mana kedua belah pihak saling bertukar informasi, perasaan, dan pendapat. Pendekatan ini sangat penting dalam mengatasi kecemasan karena meningkatkan kepercayaan dan rasa aman. Konseling dua arah ini selaras dengan teori Carl Rogers karena keduanya menekankan pentingnya hubungan yang superatif, komunikasi terbuka, dan peran aktif klien dalam proses pemulihan atau pertumbuhan psikologis. Ingatlah, komunikasi bukan sekedar berbicara. Dalam konseling kesehatan, komunikasi dua arah bisa menyelamatkan banyak nyawa.